Halo, kembali lagi bersama kami di Noyu TV. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang sangat keren, di mana sang tokoh utama memiliki kekuatan penyembuh yang sangatlah overpower. Lalu, bagaimanakah cara sang tokoh utama menjalani kesehariannya dengan bermodalkan kemampuan heal? Langsung saja ke videonya. Di sebuah negeri bernama Kerajaan Head, profesi penyembuh menjadi tulang punggung masyarakat. Negeri ini membagi para penyembuh ke dalam 3 tingkatan. Yang paling rendah hanya mampu merawat luka ringan, tingkat menengah bisa menyembuhkan luka parah sepenuhnya, sementara penyembuh tertinggi memiliki kekuatan luar binasa yang bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Karena peran vital mereka, kerajaan mendirikan akademi elit yang khusus mendidik penyembuh hebat dan melatih mereka untuk mendapatkan lisensi resmi. Namun, di pelosok negeri masih ada kawasan-kawasan miskin yang terabaikan. Di mana di salah satu desa terpencil itu, hiduplah seorang pemuda bernama Zenos bersama adik perempuannya Lily. Hidup mereka jauh dari kata layak, rumah reot, kondisi pas-pasan, tetapi mereka tetap saling mendukung untuk bertahan hidup. Zenos, walau tidak mengantongi izin resmi, memiliki kemampuan menyembuhkan yang tidak bisa diremehkan. Ia rutin membantu warga desa tanpa bayaran, karena banyak dari mereka tak mampu berobat ke penyembuh berlisensi. Suatu pagi, setelah menyembuhkan seorang pasien, Zenos pergi melanjutkan tugasnya, meninggalkan Lily yang mulai menyiapkan sarapan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, makhluk roh bernama Carmilla muncul, meminta izin untuk mencicipi masakan Lily. Ia tinggal serumah dan hanya mampir sebentar sebelum kembali ke ruangannya. Tak lama berselang, 2 gadis lain datang, Sofia dan Lingga. Keduanya mencari Zenos untuk diobati. Tapi dari sikap mereka, jelas ada ketertarikan lebih dari sekedar pasien. Lily pun tak ragu mengatakan bahwa suatu hari nanti, ia ingin menikah dengan kakaknya sendiri. Saat suasana mulai ramai, seorang gadis energik bernama Lowe ikut bergabung, mengaku hanya ingin bersenang-senang. Meski cerita belum jauh berkembang, Zenos sudah dikelilingi oleh gadis-gadis dengan karakter unik yang semuanya tertarik padanya. Walau demikian, Lily tetap tenang, mengajak mereka semua makan malam bersama, dan para gadis pun antusias menyetujuinya. Namun, saat Lily pergi menjemur pakaian, para gadis yang menunggu di rumah tidak bisa menahan diri dan diam-diam mencicipi masakan yang sedang disiapkan. Ketika Lily kembali dan menemukan dapur berantakan, ia langsung meminta penjelasan. Gadis-gadis itu berusaha membela diri dengan alasan konyol. Ketegangan meningkat, tapi dengan cepat pembicaraan mereka beralih ke topik favorit mereka, yaitu Zenos. Lingga menyebutkan bahwa ia ingin dielus Zenos seperti biasanya. Pertengkaran kecil pun terjadi tentang siapa yang lebih disukai Zenos. Lily pun mengungkapkan keinginannya agar mereka semua bisa akur dan menikmati malam bersama. Tersentuh oleh ketulusan Lily, ketiga gadis binatang itu meminta maaf dan menawarkan diri untuk membantu memasak ulang. Namun, bahan makanan telah habis. Saat itulah Carmilla turun dari kamarnya. Begitu ia mengetahui bahwa semua makanan telah dilahap tanpa izin, ia dengan nada mengancam bersumpah akan mengambil jiwa mereka sebagai hukuman. Tetapi akhirnya, ia memutuskan untuk memaafkan mereka. Dengan satu syarat, mereka semua harus turun tangan mencari bahan makanan baru. Saat salah satu penghuni rumah menunjukkan simpatinya pada Lily, ia menyarankan agar Lily tidak terlalu memanjakan teman-temannya. Katanya, jika terus dibiarkan, mereka hanya akan membuat keributan. Namun Lily bersikukuh ingin menjaga keharmonisan di antara mereka semua, termasuk dengan roh bernama Carmilla, dan berharap bisa menyelesaikan masakan sebelum kakaknya atau Zenos pulang. Sementara itu, di tempat lain seorang gadis setengah manusia setengah hewan tampak kesakitan sambil memegangi perutnya. Seorang pria berdarah bangsawan dengan kasar menarik rambutnya dan menghardik keras karena ia kabur dari rumah. Rupanya, si gadis tersebut hanyalah budak miliknya.
Dalam kemarahan, bangsawan itu menyeretnya ke area pemakaman, menyatakan bahwa makhluk rendahan sepertinya layak mati di tempat yang kotor. なったのですか、この出来損ないは。 Ketika gadis itu dihantam ke sebuah batu nisan, sebuah kekuatan jahat yang tersembunyi di batu tersebut merasuk ke tubuhnya. Namun sang bangsawan yang tidak menyadari hal itu terus menyiksanya. Sampai pada akhirnya, energi gelap itu mengambil alih tubuh si gadis dan mendorongnya untuk melawan balik dengan cakaran mematikan. 何をするのです。 Bangsawan itu tak berdaya dan kabur dalam keadaan terluka. Saat mencari pertolongan, bangsawan itu bertemu dengan Zenos dan langsung mengeluhkan bahwa budaknya berubah menjadi liar dan menyerangnya. 来ましたよ。あれです。 Tak lama kemudian, gadis tersebut yang ternyata bernama Til muncul dengan niat menghabisi majikannya. なかなかの腕だ。 Zenos menyadari ada aura jahat yang kuat dalam diri Til, segera bertanya pada bangsawan itu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gugup, pria itu berbohong bahwa mereka hanya sedang mengerjakan ladang. Ia lalu memohon pada Zenos agar dibawa ke pengobatan dan bahkan menawarkan uang agar disembuhkan. Namun ketika Til hendak menyerang kembali, Zenos dengan cepat menariknya menjauh. Alih-alih bersyukur, bangsawan itu malah memerintahkan Zenos untuk membunuh Til. Permintaan itu pun ditolak mentah-mentah. Zenos menegaskan bahwa semua kehidupan berharga dan tak satu pun layak diperlakukan seperti barang. 族の私も死んでしまうのですよ。 Bangsawan itu marah besar dan menuntut jawaban siapa sebenarnya Zenos itu. ですか。治癒士だよ。早いな。波の獣人の。 Lalu menghantamkan energi ke arahnya, membuat Til terpental ke tembok dan secara tak sengaja menyebabkan reruntuhan menimpa majikannya. Untungnya, bangsawan itu masih hidup. Sementara itu Til mulai sadar meski tubuhnya penuh luka. Zenos segera menghampirinya. Tapi, mendapati bahwa Til masih berada di bawah pengaruh entitas jahat. Til bahkan menggigit Zenos, namun Zenos tidak menghindar. Sebaliknya, ia memanfaatkan kontak tersebut untuk menyembuhkan luka Til sekaligus mengusir roh jahat dari tubuhnya. Ia pada akhirnya percaya bahwa Zenos adalah penyembuh sejati dan segera meminta pengobatan. Namun, Zenos menolaknya, menyatakan bahwa ia tidak sedang membuka layanan saat ini dan menyuruhnya kembali esok hari. Pria itu panik, merasa akan mati sebelum pagi, dan memohon agar segera disembuhkan. Zenos menyatakan akan melakukannya, asalkan dibayar lebih. Amarah bangsawan itu meledak. Ia merasa uang yang ditawarkan sudah sangat besar. Namun sebelum ia sempat mengoceh lebih jauh, Zenos mengaku bahwa dirinya bukan penyembuh resmi. Ia hanyalah seorang penyembuh bayangan, penyembuh kegelapan. Kemudian, bangsawan itu dalam keterpaksaan menawarkan dokumen kepemilikan Til sebagai pembayaran tambahan. Tanpa pikir panjang, Zenos menerimanya, sekaligus bersiap menyembuhkan luka pria itu. 確かに支払い完了だ。 Til terbangun dan terkejut melihat seorang pria asing duduk tenang di sampingnya. Saat ia bertanya siapa orang itu, Zenos memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia kini adalah pemilik sah Til setelah membelinya dari bangsawan sebelumnya. Sebagai perintah pertamanya, Zenos meminta Til untuk membuka pakaiannya, di mana permintaan itu membuat Til terdiam kaget. Namun, karena ia masih terikat sebagai budak, ia tak punya pilihan selain menuruti. 胆管に石が詰まって炎症を起こしている。 Zenos hanya memeriksa kondisi fisiknya dan langsung menemukan adanya batu empedu dalam tubuh Til. Menghancurkan batu empedu tersebut hingga lenyap tak bersisa. Til sangat terkesima. Baginya, apa yang dilakukan Zenos terasa seperti keajaiban. Tapi Zenos sendiri tampak bingung karena baginya itu hanyalah hal biasa, sesuatu yang ia lakukan hampir setiap hari. Sebagai rasa terima kasih, Til bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan sebagai balas budi. Zenos menjawab bahwa memang ada hal yang ia butuhkan. Til sempat panik, berpikir Zenos akan memintanya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi dugaannya salah total. Zenos hanya menunjukkan sebuah halaman dari buku tua dan memintanya mencarikan tanaman tertentu yang tercantum di sana. Tak butuh waktu lama, Til berhasil menemukan dedaunan yang dimaksud dan memberikannya kepada Zenos. Dengan senyum puas, Zenos menerima daun-daun itu dan menyatakan rasa terima kasihnya. Sebagai bentuk penghargaan, Zenos merobek dokumen budak milik Til dan menyatakan bahwa ia kini sepenuhnya telah bebas. Til yang tak menyangka akan dibebaskan secepat itu, merasa bahagia dan lega, namun juga kebingungan karena kini ia tak tahu harus pergi kemana atau melakukan apa. Meski begitu, ia bertekad menemukan arah hidupnya dan suatu hari akan datang kembali untuk menceritakannya pada Zenos.
怪我をしたらいつでも来い。 Malam pun tiba, Zenos kembali ke rumah dan disambut hangat oleh para gadis yang menantinya dengan penuh antusias. だからたくさんご飯が作れそう。はい張り切って作らなきゃ。女の気配を感じるぞ。茶化すな。 Sebelum mereka duduk untuk makan malam, salah satu gadis menawarkan untuk membuatkan teh hitam untuk semua. Zenos yang tampak lelah namun puas dengan harinya menyambut tawaran itu dengan senang hati. Kembali ke masa lalu, di mana dahulu Zenos adalah bagian dari kelompok petualang ternama. Semuanya tampak berjalan mulus, hingga tiba suatu hari ketika pemimpin kelompok mereka, Aston, memanggilnya secara pribadi setelah mereka menyelesaikan misi dari Quill. Tanpa banyak basi, Aston melemparkan sekeping koin emas ke arah Zenos, menyindirnya secara kasar. Ia mengejek bahwa Zenos yang berasal dari kalangan bawah mungkin belum pernah menyentuh koin seberharga itu seumur hidupnya. Zenos tidak mengerti alasan dibalik perubahan sikap Aston yang begitu drastis. Tapi Aston langsung menyatakan bahwa seluruh anggota kelompok telah memutuskan untuk menyingkirkan Zenos, di mana kontribusi Zenos dianggap tak penting, bahkan tidak pantas disandingkan dengan reputasi tinggi yang telah diraih kelompok mereka. Zenos pun mencoba mengingatkan tentang awal mula kebersamaan mereka ketika Aston sendiri yang menariknya dari jalanan demi membangun tim yang solid. Namun, Aston hanya bisa menertawakan kenangan itu, menyebut Zenos naif karena masih percaya pada idealisme usaha. Menurutnya, kelompok petualang papan atas seperti mereka tak bisa terus membawa sampah jalanan yang bisa mencoreng citra mereka di mata publik maupun kerajaan. Zenos tak tinggal diam. Ia bersikeras bahwa peran penyembuh seperti dirinya adalah kunci banyak keberhasilan misi mereka. Tetapi Aston pun menolak mengakui itu, malah menuduh Zenos menggunakan sihir penyembuhan ilegal yang ia pelajari secara sembunyi-sembunyi. Hingga Zenos pun berjalan menjauh dalam diam, membawa rasa kecewa dan kekecewaan yang mendalam. わかった。 Di saat yang sama, seorang gadis elf muda bernama Lily sedang dalam bahaya. Ia nampak dikejar oleh sepasang kriminal, seorang wanita misterius dan rekannya, pemanah yang kejam. Di mana panah menancap di kakinya, dan ia akhirnya ditusuk di bagian perut agar berhenti melawan. Zenos, yang kebetulan sedang melintas sambil merenungi nasibnya sendiri, mendengar suara gaduh dari gang gelap itu. Ia mendekat dan menemukan dua orang itu berdiri di atas tubuh Lily yang sekarat. Sang wanita dengan santainya mengklaim bahwa Lily adalah budaknya, jadi ia bebas berbuat apapun. Melihatnya, Zenos tetap tenang, namun tegas. Ia menawarkan diri untuk membeli Lily dan memberikan koin emas yang sebelumnya dilempar Aston kepadanya. Koin yang dulu dijadikan simbol penghinaan, kini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Zenos segera berlutut di samping Lily dan menggunakan kekuatan penyembuhnya. Dengan suara lemah, ia mengucapkan terima kasih, merasa bersalah karena tak bisa memberikan imbalan apapun. Saat Lily bertanya apakah Zenos adalah penyembuh hebat, pria itu hanya menjawab bahwa ia seorang autodidak tanpa lisensi resmi. Lily pun menanyakan di mana rumah Zenos agar bisa kembali sendiri, tapi kemudian mengaku bahwa ia tidak memiliki rumah, keluarga, pakaian layak ataupun makanan. Zenos yang tahu persis bagaimana kerasnya hidup tanpa tempat pula, tidak tega membiarkannya sendiri. Lalu, ia membawa Lily ke sebuah rumah makan dan memesankannya makanan, hanya untuk Lily karena ia sendiri tak punya cukup uang untuk makan. Bagi Zenos itu bukan masalah, ia tahu betul seperti apa nasib anak-anak yatim piatu di dunia ini. Ia tak akan membiarkan Lily menghadapi semua itu sendirian. Kini, mereka berdua sama-sama tidak memiliki arah. Bedanya, Zenos masih punya sedikit harapan untuk mencari pekerjaan baru. Tiba-tiba, seorang pria ras Zatman masuk ke restoran dengan tubuh penuh luka bakar dan napas tersengal. Tapi Zenos segera menyadari bahwa cedera itu bukan luka biasa. Sepertinya akibat serangan dari senjata sihir. Tanpa ragu, Zenos langsung menghampiri dan menggunakan sihir penyembuhnya untuk membantu sang Lizardman yang sedang sekarat. Lalu ia menyerahkan 4 koin emas sebagai balasan telah menyelamatkan nyawanya. Sebuah momen yang menjadi titik balik bagi sosok Zenos, di mana untuk pertama kalinya ia menerima bayaran atas kemampuan penyembuhan yang selama ini ia gunakan tanpa pamrih.
Momen itu pun menanamkan ide baru di benak Zenos, mendirikan tempat praktik penyembuhan, bukan semata demi uang, tetapi agar ia bisa mengulurkan tangan bagi mereka yang tak mampu seperti Lily atau si Lizardman yang hampir mati tadi. Namun ada satu masalah besar, latar belakang Zenos sebagai orang yang berasal dari jalanan tanpa pendidikan resmi membuat mustahil baginya untuk memperoleh lisensi. Dengan kata lain, membuka klinik ilegal bukanlah pilihan, maka satu-satunya jalan yang tersedia adalah menjadi penyembuh bayangan, bekerja secara sembunyi-sembunyi di luar pengawasan hukum. ご主人様にいっぱいご奉仕する。ご主人様だもん。だからゼノスについていく。 Tahu tak ada gunanya membantah, dan akhirnya mengizinkannya ikut. Setidaknya sampai ia bisa menemukan tempat yang aman untuk Lily tinggali. Malam itu juga, mereka bergerak menuju pinggiran kota. Tujuan mereka distrik yang sudah lama ditinggalkan. Wilayah penuh dengan bangunan bobrok dan sunyi, seperti kota mati. Mereka menemukan sebuah mansion tua besar dan menyeramkan, tetapi masih utuh. で、ハイカのゴーストにするんだ。テスがいたらもう終わりだもん。 Lily lalu melantunkan sihir pencahayaan sederhana, membuktikan bahwa ia punya sedikit kemampuan sihir dasar. 示せ。イルミネート。 Mereka pun menyusuri setiap sudut bangunan, dan setelah memeriksa keseluruhan tempat, Zenos memutuskan bahwa mansion itu cukup layak ditempati. ゼノス、レイスだ。レイスがいる。 Muncullah sesosok entitas misterius, bayangan perempuan yang melayang mendekat perlahan. 命の匂い。 Lily pun langsung mengenalinya. Ia adalah sosok roh jahat legendaris, jenis undead yang sangat kuat, yang konon bisa membunuh hanya lewat tatapan mata saja. Lalu, Carmilla tiba-tiba menyerang. Zenos pun segera melindungi dirinya dan Lily dengan sihir penyembuh yang ternyata cukup ampuh untuk menahan serangan. 許さぬぞ。かども。愚かな人間ども。ヒール。貴様は何なんだ。 Seperti biasa, Zenos memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh bayangan. Ia sekali lagi meminta izin untuk menggunakan satu kamar sebagai tempat tinggal dan satu ruang lain sebagai tempat praktiknya. 好きに使うがいい。だが2階はわらわの部屋だからな。 Keesokan paginya, mereka mulai menata ruang lantai 1 menjadi sebuah klinik penyembuhan sederhana. Raut bosan terpancar dari wajahnya, dan ia pun menawarkan diri untuk keluar mempromosikan klinik tersebut. Namun, Zenos menolak. Ia tak mau menarik perhatian dari rumah sakit kerajaan yang bisa saja mengetahui keberadaan mereka. Zenos pun menyuruh Lily bersabar karena cepat atau lambat pasien pasti akan datang. Di mana benar saja, seolah menjawab ucapannya, pintu klinik terbuka dan seorang pria masuk. Lily merasa wajah pria itu cukup familiar. Ternyata ia adalah Lizardman yang sebelumnya diselamatkan Zenos dari luka bakar parah. Tapi kali ini, ia bukan datang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memohon bantuan bagi adik perempuannya yang terkena tembakan sihir beracun di lengannya. Setelah melakukan pemeriksaan, Zenos menemukan bahwa luka itu tidak biasa. Peluru sihir masih tertanam, dan racunnya mulai merusak jaringan tubuh. Ketika ditanya apakah ia bisa menyelamatkan sang gadis, Zenos menjawab bahwa satu-satunya cara adalah dengan memotong lengan sebelum racun menyebar. Gadis itu pun menerima kenyataan pahit tersebut dan segera bertanya tentang biaya operasi. Zenos menyebutkan angka fantastis 1 juta won. 腕を切るだけで100万円だぞ。 Untuk meyakinkan Zenos agar menurunkan harga, sang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Sofia si Tornado, salah satu tokoh penting dari wilayah kumuh sekaligus pemimpin kaum Lizardman. Ia terkenal sebagai sosok yang mencuri dari pedagang serakah dan membagikan hasilnya kepada masyarakat miskin. Sofia penasaran siapa sebenarnya pria yang berani memasang tarif semahal itu. Zenos pun menjelaskan bahwa ia tidak hanya akan menyembuhkan, tetapi juga akan menumbuhkan kembali lengan yang hilang. Di mana pernyataan itu membuat Sofia nyaris tak bisa berkata-kata. Ia belum pernah mendengar tentang seorang penyembuh yang mampu melakukan regenerasi anggota tubuh. 誰が腕を切るだけなんて言ったメス。それはなんだ。さあ、副魔法をかけて。 Setelah itu, ia mulai merekonstruksi lengan Sofia dari nol, dimulai dari tulang, jaringan saraf, pembuluh darah, otot hingga lapisan kulit. Proses itu pun menguras tenaganya, namun hasilnya luar biasa. Sofia benar-benar terpukau oleh keahlian Zenos. 今後もうちの者がお世話になるよ。 Di malam harinya, Lily menyiapkan teh untuk Zenos dan Carmilla. Meski enggan, Carmilla tetap bergabung, tetapi langsung pergi kembali ke atas ketika lidahnya terbakar oleh teh yang terlalu panas. Hingga kemudian Zenos dan Lily akhirnya menikmati teh berdua. Tiba-tiba muncul sekelompok wolf yang menyebut tanpa undangan. Mereka dipimpin oleh wanita kuat bernama Lingga.
Ia marah besar karena merasa Zenos telah ikut campur urusan Lizardman yang selama ini merupakan target kaumnya. これから貴様を殺そうと思う。話聞いてる。なあ、もういいか。 Tapi semua upayanya sia-sia. Tak peduli seberapa keras ia mencoba, tak satu pun serangannya berhasil menyentuh Zenos. Merasa frustasi, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan klinik tersebut. 許さぬぞ。待て、カーミラ。気持ちはわかる。 Namun, mereka tidak sadar bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal Carmilla, roh jahat yang tidak bisa ditantang sembarangan. Ia mengancam akan melenyapkan mereka semua. Zenos pun buru-buru menenangkan Carmilla, di mana reaksi Zenos yang begitu santai dalam menghadapi makhluk semengerikan itu membuat Lingga terpukau. レイスが。 Ia mulai melihat Zenos bukan lagi sebagai manusia biasa, tetapi sebagai sosok yang berada di ambang dewa. ゼノス殿に敬意を示すのだ。 Hingga kemudian, keesokan harinya, seorang perwakilan dari kaum orc datang ke klinik. Ia membawa pesan di mana pemimpin kaum mereka bernama Lowe ingin bertemu dengan Zenos secara langsung. Zenos sudah lama menyadari bahwa kesuksesannya dalam menangani kaum Lizardman dan Wolf tidak akan berhenti di situ. Ia tahu cepat atau lambat, kaum orc pun akan mengetuk pintu kliniknya. Maka, ketika utusan orc muncul untuk meminta bantuan, ia tidak lagi terkejut. Wajar saja para pemimpin dari 3 faksi besar di distrik kumuh memiliki reputasi kuat dan kekayaan berlimpah, terutama dari hasil eksplorasi batu sihir. Sejak sebulan lalu membuka klinik, Zenos memang sudah menyiapkan diri untuk terlibat dengan mereka semua. 様は聡明かつ崇高なる威厳に満ち満ちたお方で動けない状態だ。 Ia pun dibawa menuju wilayah orc, sebuah gua raksasa yang telah disulap menjadi semacam istana bawah tanah. Zenos akhirnya tiba di ruang utama, tempat Lowe duduk di atas singgasananya. 我がレーベだった治療を提供すると聞いている。 Sambutan diberikan, dan sang utusan memperkenalkan Zenos sebagai penyembuh bayangan yang reputasinya sudah melegenda di kalangan rakyat miskin. とワーウルフが超すごい困っているのだ。お主に理由がわかるか？ スキャン。腹の中に塊。 Ia mendapati sesuatu yang mengerikan, sebuah kristal sihir bersarang di dalam perut Lowe. Bukan tumor biasa, melainkan batu sihir aktif, sangat tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. いや、握り飯と間違えて食べてしまった。 Ya, hanya karena makanan. Namun Lowe berubah menjadi serius, menjelaskan bahwa ia bahkan sudah menggigit batu itu dan waktu meledaknya tinggal menghitung detik. Lebih buruknya lagi, para pengikutnya bersumpah akan tetap di sisinya meski harus mati bersama. Melihat ketulusan itu, Zenos pun segera mengambil keputusan. 時は一緒です。俺たちがお供します。何をする。 労力に見合う対価を要求する。 Lowe yang terkesan dengan integritas dan kekuatan Zenos langsung menawarkan dukungan penuh termasuk perlindungan 24 jam bagi klinik Zenos. もう一緒にどうだ？ 握り飯だけはやめとけ。 Saat malam tiba dan Zenos pulang ke klinik, ia disambut Lily yang tampak kesat. Ia menunjukkan rasa cemburu karena Sofia, Lingga bahkan Lowe mulai sering muncul ke klinik. Ia merasa mereka datang bukan untuk berobat, tetapi karena punya alasan lain. Namun Carmilla, sang roh kuno yang telah hidup lebih dari 3 abad, menyala dengan tenang. Menurut pengamatannya, ketiga pemimpin itu sebenarnya menaruh hati pada Zenos. Namun Zenos sendiri menganggap itu sebagai lelucon. Ia meragukan siapapun bisa menyukai pria seperti dirinya, seorang penyembuh tanpa lisensi resmi. Tetapi Lily pun mulai panik. Ia sadar bahwa mungkin dirinya tak pernah benar-benar memiliki Zenos. Namun tetap saja, ia tak ingin kehilangan sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. 子供だし、みんなみたいな色気もないし。 Tak lama setelah itu, Sofia datang berkunjung dan dengan nada serius mengungkapkan niat faksinya untuk memulai perang. Ia bahkan meminta Zenos menyaksikan sendiri para Lizardmen yang siap bertempur di belakangnya. Carmilla yang melihat semua ini hanya menatap Zenos dengan ekspresi seperti berkata, "Sudah kukatakan kan?" Belum sempat Zenos mencerna semuanya, Lingga dan Lowe menyusul, masing-masing membawa hadiah dan menyampaikan hal serupa. Mereka siap berperang demi mendapatkan hati Zenos. Kini Zenos benar-benar bingung. Ia tidak pernah berniat membuat situasi ini menjadi rumit, apalagi hingga mempertaruhkan nyawa banyak orang. Keesokan paginya, ketika faksi berkumpul di tanah kosong, bersiap mengobarkan konflik. Masing-masing pemimpin tampil percaya diri dan yakin akan menang. Namun, Zenos muncul bersama Lily dan langsung menyampaikan pesannya. Ia tidak berniat menghentikan perang yang tampak konyol itu, karena ia sadar bahwa ketegangan di antara mereka sudah berlangsung lama.
Maka, dengan nada netral, ia menyarankan agar mereka menyelesaikannya saat itu juga, sekali untuk selamanya. 残った一人が先生を手に入れるってのはど Ketika pemimpin menerima saran itu, satu persatu mereka maju ke medan, sepakat bahwa siapapun yang keluar sebagai pemenang, dialah yang berhak mendapatkan sosok Zenos. Karena kekuatan mereka seimbang, akhirnya perhatian mereka beralih, masing-masing memerintahkan pasukannya untuk menyerbu lawan. Perang besar pun pecah di antara faksi-faksi itu. Namun, alih-alih menghasilkan pemenang, konflik ini hanya menimbulkan banyak korban tanpa hasil. Tak ada satupun faksi yang benar-benar unggul. これは傷が Yang mereka tak sadari, Zenos selama ini tidak sekadar duduk menonton. Diam-diam, ia menggunakan sihir penyembuhan untuk menyelamatkan nyawa siapapun yang terluka. Ia membiarkan mereka melampiaskan emosi, tapi memastikan tak ada yang mati. Ia menjelaskan bahwa pasiennya adalah semua orang di distrik ini, termasuk mereka yang bertarung sekalipun. Ia bahkan siap menyembuhkan terus-menerus sampai dirinya kelelahan, jika itu yang dibutuhkan. Ketiga pemimpin akhirnya mulai menyadari betapa sia-sianya konflik mereka. Jika tidak ada yang bisa menang, terluka parah, atau bahkan gugur, lalu apa gunanya perang tersebut? Dengan pemikiran yang mulai jernih, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Mereka sadar, sudah waktunya untuk berhenti saling menjatuhkan dan mulai bekerja sama demi hidup damai di distrik yang penuh masalah itu. し続けるのは大変なんだぞ。もらうもんはきっ死も強さ古い多くの言葉だ Lily hanya bisa melirik Zenos, seolah ingin berkata, kau benar-benar tidak sadar ya? Ia lalu bertanya langsung apakah Zenos tahu apa yang sebenarnya diributkan oleh para gadis tersebut. Dengan wajah polos, Zenos hanya menjawab bahwa ia benar-benar tidak paham. Di mana respon itu membuat Lily semakin yakin, mungkin Zenos sebenarnya memang punya perasaan terhadap mereka. Itu sebabnya ia mati-matian memastikan tidak ada yang celaka. Namun kenyataannya jauh dari itu. Bagi Zenos mereka semua adalah pasiennya, di mana ia hanya menjalankan tugas saja. Zenos menganggap dirinya hanya penyembuh biasa yang menyembuhkan luka, tapi ia tahu jika ia bisa membuat distrik ini menjadi tempat yang lebih layak, maka ia sudah melangkah sedikit lebih jauh. Dan akhirnya, Lily memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ia menyatakan bahwa ia menyukai Zenos, tapi lagi-lagi, jawaban Zenos membuatnya frustasi. Dengan polos, Zenos menyangka Lily menganggapnya seperti kakak, dan ia membalas perasaannya dengan hangat sebagai seorang adik. Cerita pun beralih ke markas para kesatria kerajaan, tempat sang komandan terlihat gelisah melihat kedamaian yang mulai tumbuh di kalangan demi-human. Ia pun memanggil wakilnya bernama Krishna, dikenal dengan julukan Iron Rose. Sang komandan merasa khawatir bahwa perdamaian ini akan menggoyahkan sistem kekuasaan. Selama kaum lemah sibuk bertarung, para bangsawan tetap aman di atas. Tapi jika pertikaian berhenti, kestabilan itu bisa runtuh. Ia menduga ada manusia yang menjadi penyebab perubahan ini, dan memerintahkan Krishna untuk menyelidiki dan membunuh orang tersebut jika terbukti. 万が一本当だとしたら無視はできん。必ずやこの私が捉えてみせましょう Sementara itu, di klinik Zenos, suasana sangat kontras. Lingga menyodorkan ekornya untuk kenyamanan, Chloe menawarkan dadanya, dan Lily yang merasa tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, berusaha menunjukkan kemampuan satu-satunya. Ia pun kemudian menyiapkan teh untuk semua. Namun ketika ia kembali, Lily mendapati Zenos tengah menyembuhkan luka lama Sofia. 静かにしてくれ。 Salah satu lizardman yang bersamanya menjelaskan bahwa mereka baru saja diserang oleh pasukan kerajaan. Nama Iron Rose pun muncul, diduga sebagai dalang serangan. Kekhawatiran tumbuh dan Carmilla menyindir bahwa kemampuan Zenos telah menyatukan para pemimpin distrik yang dulunya selalu bermusuhan. Dan itu bisa mendatangkan bahaya, hingga Zenos mulai merasa firasat buruk. 本当に貧民街なのか Krishna tiba di distrik tersebut. Ia terkejut melihat betapa damainya lingkungan yang dahulu dikenal kacau. Saat berpura-pura menjadi orang tersesat, ia berbincang dengan seorang lizardman. Ketika bertanya siapa yang menciptakan kedamaian ini, sang lizardman menolak menyebut nama Zenos. Bahkan saat Krishna mengancam dengan senjata, lizardman itu memilih diam dan mempertahankan kehormatannya. Sebelum Krishna bisa menyerang, Sofia pun lewat. Krishna mengenalnya sebagai prajurit yang dahulu pernah dilukainya. Melihat Sofia kini sembuh total, ia menyadari bahwa sosok penyembuh itu pasti sangat kuat. Dan Krishna pun panik lalu mundur. 道に迷ったのだ貧民街にいたのだが Tanpa curiga, Krishna masuk dan berniat menanyakan arah. Di mana saat itu Zenos hendak membantu. Tapi saat Lily muncul membawakan teh dan menyangka Krishna adalah pasien, Krishna justru menyadari identitas Zenos. 偶然に感謝しよう Cerita berlanjut. Saat Lily panik melihat Zenos terkena gas beracun dan berusaha menolongnya. Namun ia tak mampu mendekat.
Krishna yang terburu-buru dalam menilai situasi salah mengira jika Zenos sebagai dalang penculikan demi human di seluruh kerajaan. こんなところで別の星が見つかるとはな。 Lily pun segera meluruskan kesalahpahaman itu dan menjelaskan bahwa justru Zenos yang menyelamatkannya dari sindikat perdagangan manusia. Mendengar itu, Krishna meminta maaf, menyalahkan emosinya yang mudah meledak karena sudah menembak Zenos. Ia menenangkan Lily bahwa gas tersebut tak akan membunuhnya. Dan benar saja, saat asap menghilang, Zenos berdiri tanpa luka sedikit pun. 大変失礼した。早とちりをしたようだ。 Krishna mendekat dan mulai menanyai Zenos. Ia mengaku sebagai wakil komandan ksatria kerajaan dan meminta Zenos jujur karena ia tengah mencari seseorang yang dianggap ancaman oleh kerajaan. Yang tidak disadari Krishna, orang yang sedang ia cari adalah Zenos sendiri. Namun saat mendengar bahwa targetnya adalah mediator yang telah mendamaikan para faksi di distrik Kumu, Zenos pun sempat menyeburkan tehnya karena kaget. この絵師団への協力は国民の義務だぞ。民外の構想を終わらせた人物だ。 Krishna yakin mediator itu berbahaya dan punya kekuatan untuk memanipulasi banyak orang, bahkan menyamakannya dengan pelayan iblis. Zenos mencoba menenangkan Krishna dan menyarankan agar ia tidak mengejar orang itu, tapi justru membuat Krishna makin curiga. Lily pun ikut bicara, mencoba membela sang mediator. Ia bilang mungkin orang itu hanya ingin membantu, meskipun tetap meminta bayaran. 一応異常事態だから近づくなって合図を出したし。 Saat malam jelang, Zenos menyarankan agar Krishna pulang, tapi Krishna malah melihat rancang pasien di rumah Zenos. Zenos pun gugup dan berdalih itu hanya rancang cadangan. Namun Krishna malah memutuskan tinggal di rumah itu karena lokasinya strategis untuk penyelidikan. Zenos yang tak ingin ribut, lalu ia pun mengizinkannya. すまないな。 Lily yang merasa kesal dengan kehadiran Krishna langsung bertindak nekat. Ia duduk di pangkuan Zenos dan menyuruhnya mengelus kepalanya, berharap Krishna paham bahwa dirinya adalah satu-satunya garis untuk Zenos. がじゃないんだから小屋は Carmilla yang diam-diam mengintai dari kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kebodohan Zenos, lalu berbisik bahwa Lily sedang cemburu berat. うるさい。 Ia mendekat ke wajah Zenos dan menyatakan bahwa malam ini ia tidak akan membiarkannya tidur. Sayangnya, hanya beberapa menit kemudian, Lily malah tertidur duluan. Krishna kemudian mengajukan pertanyaan pada Zenos, apakah dia tahu siapa yang pernah menculik Lily? Zenos menjawab jujur bahwa ia tidak mengenal pelaku-pelaku itu. Meski begitu, Krishna tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa kawasan Kumu adalah sarang aktivitas ilegal, terutama perdagangan anak. 悪の始祖たる仲裁者を私は必ず捕らえてみせ。私自身が完全無欠のヒーローとなって。 Ia pun mengganti topik pembicaraan dan bertanya apakah seorang penyembuh ahli mampu menumbuhkan kembali lengan yang hilang. Seperti halnya para penyihir besar yang mampu menggunakan sihir pelindung tingkat tinggi. Zenos segera membantah bahwa dirinya bukan penyihir sehebat itu, tapi ia cukup terkejut saat Krishna secara spesifik menyebut kemampuan regenerasi total, kemampuan langka yang hanya dimiliki segelintir penyembuh tingkat atas dan biasanya dianggap rahasia negara. Ia langsung menyimpulkan bahwa kehadiran penyembuh dengan kemampuan seperti itu di daerah miskin adalah sesuatu yang mencurigakan. Terlebih lagi, Krishna pun tahu jika sang mediator tersebut telah memulihkan lengan Sofia sebelumnya. ソフィアとやり合った時、腕に相当な傷を負わせた。 Saat itulah Krishna mengungkapkan bahwa ia sendiri adalah orang yang dahulu membuat luka pada lengan Sofia. Secara tidak langsung, itu berarti Krishna adalah musuhnya, meski ia tidak pernah menganggap dirinya demikian. Zenos tak habis pikir mengapa Krishna begitu khawatir dengan kondisi distrik Kumu. Krishna pun akhirnya bercerita bahwa semasa kecil ibunya sering datang ke kawasan miskin itu untuk membagikan makanan kepada para tunawisma. Sayangnya, pada suatu hari, ibunya justru dibunuh oleh sekelompok perampok yang mengincar cincin pernikahannya. Sejak saat itu, Krishna pun bersumpah menjadi pelindung keadilan, seseorang yang akan menghukum para penjahat, terutama yang berasal dari daerah-daerah terabaikan, agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan orang tua seperti dirinya dahulu. Setelah curahan hatinya, Krishna pun berpamitan. Zenos yang melihat kepergiannya hanya bisa merasa iba. Ia sulit memahami bagaimana seseorang yang lahir dari kasih sayang bisa tumbuh dengan luka sebesar itu. Ia percaya bahwa semua orang pada dasarnya memiliki niat baik, termasuk Krishna sendiri. Menurut Carmilla, orang yang terlihat baik di permukaan belum tentu seperti itu di dalamnya. Zenos pun berterima kasih atas wejangan itu, dan Carmilla lalu mengingatkannya soal bendera larangan yang mereka pasang di depan klinik. Bendera itu sengaja digunakan untuk menghalangi para demi-human datang selama Krishna masih di sana. Taktik itu pun berhasil, karena tak satu pun dari mereka yang datang selama bendera berkibar. Begitu bendera dicabut, Sofia segera muncul untuk berobat. Namun pada saat bersamaan, Krishna kembali, dan tentu saja situasi menjadi tegang. あいつ、まさか。ゼノス氏、すまない。そんな理屈は魔法学の授業でも聞いたことがない。
Keduanya langsung bersikap defensif dan saling menunjukkan niat bertarung. 私は実際に小悪党だから言えた口じゃないけど Sebelum keadaan makin kacau, Lily buru-buru turun tangan. Ia berkata bahwa Sofia hanya sedang tersesat dan mereka sekadar memberi arahan jalan. Dan sayangnya, Krishna sama sekali tidak tertipu. Krishna tiba-tiba mendesak Sofia dengan pertanyaan tajam. Bagaimana mungkin dengannya bisa tumbuh kembali setelah luka parah yang ia sebabkan? Ia yakin pasti ada seseorang dengan kekuatan penyembuhan luar binasa yang membantu Sofia. 私たちの言葉は届かないんだよならば星を言ってみろ。 Namun, Sofia tidak ingin membuang waktu dalam obrolan yang tidak penting. Dengan nada dingin, ia menjawab bahwa dirinya sudah punya arah hidup sendiri dan ingin segera pergi. Tapi sebelum melangkah pergi, ia memberi Krishna pesan yang membingungkan. Jika kau mencari dalang di balik perdagangan manusia, jangan lihat keluar dan lihatlah ke dalam. Meskipun Krishna tak memahami maksudnya, Sofia pun memperjelas pelaku sebenarnya bukanlah orang miskin dari daerah kumuh, melainkan seorang bangsawan terhormat. なんだと。ありえない。仲裁者は治癒魔法を極め Krishna tentu tak menerima itu. Baginya, bangsawan adalah pilar moral masyarakat, sementara kaum miskin adalah sumber kekacauan. Namun ketika Sofia menyebut nama Kalendor, seorang bangsawan kaya yang dihormati, Krishna langsung menolak mentah-mentah tudingan itu. Sofia kesal. Ia menegaskan bahwa satu-satunya orang yang sungguh peduli pada kaum miskin adalah orang yang kini tengah Krishna buru untuk dihabisi, sang mediator. Ia juga mengingatkan bahwa menjadi miskin bukanlah kejahatan, dan sudah saatnya Krishna mengubah cara pandangnya. Perdebatan semakin panas, hingga akhirnya Zenos turun tangan dan secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah mediator yang dimaksud. クリシナ、仲裁者は俺だよ。仲裁者の肩を持つということだ。 Namun, kenyataan itu tidak cocok dengan gambaran yang Krishna miliki. Ia membayangkan sosok mediator sebagai orang misterius dengan kekuatan manipulasi dan niat licik. Zenos, yang mengaku hanya memiliki dua kemampuan dasar penyembuhan dan pertahanan, tidak masuk dalam ekspektasi itu. Krishna tetap keras kepala, tidak mau mendengar. Yang ia tahu hanya satu, Zenos berpihak pada demi human, dan karena itu ia tidak bisa dianggap sebagai sekutunya. Dengan amarah dalam hati, Krishna pun pergi. 訪ねて来られるとは驚きました。 Tapi alih-alih kembali ke markas, ia langsung menuju ke kediaman Kalendor. Ia berpura-pura khawatir tentang sistem keamanan di wilayah itu dan minta izin memeriksanya. Kalendor pun mengajaknya berkeliling properti, menunjukkan sistem keamanan yang tampak sempurna. いいでしょう。どうなされたかね。中級の間。その割には警備が多い。 Krishna hampir percaya hingga ia melihat sesuatu yang janggal, pola pengamanan yang mencurigakan, dengan dalih pergi ke toilet. Ia menyelinap sendiri dan menemukan sebuah sumur tua. あなたは誰なの？黙って愚民どもを取り締まっていればいいんだ。宝珠は威力が違うな。 Dalam keadaan lemah, ia melihat wajah anak-anak itu dan menyadari bahwa dirinya telah gagal menepati janji masa kecil, melindungi orang-orang lemah seperti ibunya dahulu. Kalendor pun mereka menyindir Krishna karena ikut campur urusan yang bukan bagiannya. Ia mengingatkan bahwa dirinya seorang bangsawan dan Krishna hanyalah bawahan yang tak punya hak untuk melawannya. Saat Krishna merasa ajalnya sudah dekat, dua sosok muncul, Sofia dan Zenos. 貴様をリザードマンか。貴様が。なぜだ。 Dalam ketakutan, Kalendor memohon ampun. Ia menyebut nama Krishna sebagai bentuk pelindungan terakhirnya. Tapi Zenos hanya menembaknya, bukan untuk membunuh, tetapi sebagai peringatan. 謝らないといけない相手がいるだろう。何してくれるんだ。 Melihat Krishna terkapar, ia memohon agar anak-anak itu diselamatkan. Tapi Zenos menolak mengambil alih. Ia berkata bahwa Krishna sendiri harus menunaikan tanggung jawab itu. Dan dengan sentuhan sihir, ia menyembuhkan luka Krishna, membuat pria itu terkejut dan bertanya dalam hati, siapakah sebenarnya sosok Zenos tersebut? Krishna mengakui bahwa ia tak pantas disebut pahlawan, tapi Zenos menunjukkan anak-anak yang kini melihat Krishna dengan penuh kekaguman. ありがとうヒーロー。それでも確かに。 Mereka melihatnya sebagai penyelamat. Hati Krishna luluh dan ia pun berjalan menghampiri anak-anak itu, disambut oleh pelukan dan senyuman. Zenos mengingatkannya bahwa status bangsawan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang. Yang sejati adalah mereka yang mau melindungi sesama. Beberapa hari telah berlalu, Zenos dan Lily tengah sibuk membeli kebutuhan harian di pasar. Saat mereka menyusuri jalanan yang akrab di matanya, kenangan lama pun mulai menyeruak. Dahulu, Zenos hanyalah bocah yatim piatu yang terabaikan di tengah kerasnya distrik kumuh.
Kehidupannya berubah saat seorang petualang bernama Aston muncul, mencari orang yang bisa ia pekerjakan tanpa banyak syarat. Ia tidak peduli apa kemampuan Zenos, yang penting ada yang bisa disuruh. Zenos yang polos mengaku tahu sedikit sihir penyembuhan, namun Aston menertawakannya. Ia tak percaya bocah dari lingkungan miskin bisa belajar sihir. Meski begitu, Aston tetap memasukkannya ke dalam kelompoknya. Mereka pun menjalani petualangan demi petualangan. Saat Aston bertempur, Zenos diam-diam menyembuhkan luka-lukanya, membuat Aston merasa dirinya tak terkalahkan. Ia mulai percaya bahwa kekuatannya sendirilah penyebab semua kemenangan itu, dan melihat Zenos hanyalah beban. Kini, Aston telah menjadi pemimpin dari kelompok Golden Phoenix, tim petualang yang terkenal di kalangan bangsawan. Ia menerima misi dari seorang ningrat untuk berburu monster tertentu dan mengincar bulu rubah api yang langka. Para anggota timnya santai, sebagian bahkan masih mabuk saat mereka masuk ke gua. Begitu pertempuran dimulai, Aston menyerbu dengan arogan, namun disergap dan terluka oleh gigitan rubah api. Si penyihir pertahanan tidak bisa melindungi karena masih setengah sadar akibat mabuk. Mereka pun terpaksa kabur. Di luar gua kemarahan meledak. Mereka saling menyalahkan dan seseorang menyebut nama Zenos, menduga bahwa dahulu ia yang secara diam-diam menjaga mereka tetap hidup. Aston pun menolak mengakui hal itu, tapi karena merasa tak punya pilihan, ia memutuskan mencari penyembuh baru yang katanya jauh lebih hebat. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke sarang rubah dengan seorang penyembuh bernama Umin. Monster sudah siap dan langsung menyerang. Bola api menembus pertahanan si penyihir, menyebabkan luka serius. Umin pun mencoba menolong, tapi menyadari luka itu terlalu parah untuk disembuhkan di tempat. Aston frustasi, namun akhirnya setuju mundur. Di luar gua, ia marah-marah lagi. Tapi Umin dengan tenang menjelaskan bahwa luka seperti itu hanya bisa ditangani oleh penyembuh legendaris atau Said. Hingga Aston mulai ragu, mungkinkah Zenos memang sehebat itu? Kepulangan mereka ke kota disambut kabar buruk. Kepala pelayan bangsawan memberitahu bahwa mereka gagal menjalankan misi, dan Aston dilarang muncul lagi di istana. Ketakutan akan kehilangan statusnya, Aston memohon kesempatan kedua. Akhirnya, ia diberi satu peluang lagi dan dia pun memutuskan mencari kembali Zenos yang dahulu ia remehkan. Aston bersama penyihir pertahanan Gel berangkat ke distrik kumuh untuk menemui sosok Zenos. Mereka pun menghubungi 3 pemimpin ras demi human. Pertama mereka bertemu Sofia dari kaum Lizardmen. Begitu mendengar nama Zenos, Sofia tertawa terbahak-bahak, menyebut Aston sebagai orang paling bodoh karena memecat seseorang dengan kemampuan seperti itu. Merasa dihina, Aston hendak mencabut pedang. Lalu, mereka menemui Lingga dari klan Wolf. Lagi-lagi mereka dihina. Lingga menyebut tidak mau berurusan dengan orang yang tidak tahu menghargai rekan sendiri. Di mana saat Aston coba bersikap mengancam, Lingga hanya memperlihatkan kecepatan gerakannya dan cukup untuk membuat Aston terdiam. Putus asa, mereka mendatangi pemimpin kaum Orc, Lowe, tapi jawaban yang mereka dapatkan tak jauh berbeda. Semua pemimpin demi human sudah tahu reputasi buruk Aston, dan tak satu pun dari mereka berniat membantu. Namun begitu ia kembali, amarahnya meledak. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Zenos kini begitu dihormati di lingkungan yang dahulu dianggapnya remeh. Tapi tiba-tiba, rekannya Gael menunjuk ke arah jalan di sana. Terlihat, Zenos tampak berjalan santai bersama Lily. Dengan nada merendahkan, Aston menyapa Zenos, mengatakan bahwa ia pasti hanya beruntung bisa bertahan hidup selama 2 bulan sendirian. Namun Zenos tanpa basa-basi menjawab singkat bahwa ia tidak punya waktu untuk omong kosong, lalu kembali melangkah. Aston yang kesal berteriak, menyatakan bahwa ia datang untuk menawarkan Zenos posisi kembali di partainya. Tapi Zenos menolak dingin. Ia menegaskan bahwa ia tak tertarik bekerja tanpa upah layak dan dalam kondisi kerja yang begitu buruk. Mendengar itu, Aston tersinggung dan berkata Zenos seharusnya merasa terhormat diundang kembali ke kelompok terkenal seperti Golden Phoenix.
Lalu Zenos hanya menghela nafas. Ia mengatakan bahwa kalau memang partai Aston sangat membutuhkan bantuannya, maka mereka harus membayar mahal untuk sihir penyembuhan dan pertahanannya. Terkejut, Aston mencoba menekannya dengan menyebut bahwa Zenos tak punya tempat lain untuk pergi. Tepat saat itu, warga kumuh mulai berkumpul di sekitar Zenos, menyapanya hangat dan menunjukkan betapa mereka menghargainya. Aston hanya bisa menyaksikan, bingung saat pria yang dahulu ia remehkan kini dikelilingi oleh mereka yang mempercayainya. Ketika kerumunan bubar, Aston kembali bersikap kasar, mengingatkan Zenos bahwa dialah yang dahulu mengangkatnya dari jalanan. 悪いなアストン、もう遅い。 Ketika ia berbalik untuk pergi, Aston yang dipenuhi amarah mencoba menyerah, namun serangannya tak pernah sampai. Sebuah tembakan sihir menghentikannya dan mendorong tubuhnya ke sisi jalan. Krishna, wakil komandan kesatria kerajaan, muncul sambil mencibir tindakan bodoh Aston yang berani menyerang seseorang di hadapan pejabat kerajaan. Zenos kaget melihat Krishna ada di sana dan bertanya apa yang dia lakukan di wilayah itu. Krishna hanya mengatakan bahwa ia sebenarnya sedang mencari Zenos tapi malah tersesat. Percakapan mereka membuat Aston semakin kebingungan. Bagaimana mungkin Zenos bisa menjalin hubungan baik dengan warga kumuh dan pejabat kerajaan sekaligus? Saat Aston bangkit, Krishna menyatakan bahwa Aston akan ditangkap karena mencoba menyerang orang di bawah perlindungannya. Aston pun panik dan melarikan diri, menyimpan dendam dan berjanji akan membalas Zenos suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, para pemimpin ras demi human berkumpul di klinik Zenos. Mereka mendiskusikan bagaimana Aston dan anak buahnya telah mencoba mendekati masing-masing dari mereka. Para pemimpin itu memberitahu bahwa mereka telah menugaskan mata-mata untuk mengawasi kelompok Aston. Anehnya, para mata-mata itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lily awalnya lega, mengira mereka sudah menyerah. Namun Carmilla yang tiba-tiba muncul di belakangnya berbisik bahwa mereka kemungkinan besar pergi ke organisasi bayangan yang disebut sebagai Guild Bawah Tanah, sebuah sindikat rahasia yang menerima segala macam permintaan berbahaya. Lily tercengang mendengar hal itu, tapi Zenos menambahkan bahwa guild terkenal sangat mahal. Carmilla setuju dan menyebut bahwa jika Aston sampai bekerja sama dengan mereka, berarti dia sedang benar-benar putus asa dan kekurangan uang. Lalu Lily pun akhirnya merasa tenang. Namun, Sofia memberikan informasi baru. Ada seorang tentara bayaran yang katanya menerima pekerjaan apapun, bahkan tanpa dibayar, selama beberapa syarat aneh terpenuhi. 案内人って名乗るやつだ。 Malam itu, Lily pun melihat Zenos masih terjaga. Ia membuatkan teh, mengusap rambutnya dengan lembut, lalu tanpa sadar tertidur di sisinya. Di mana saat keluar, Zenos menemukan Carmilla menunggunya di luar sana. Ia mendorong Zenos untuk lebih jujur tentang masa lalunya, hingga akhirnya Zenos bercerita bahwa dahulu ia pernah mencoba menghidupkan seseorang yang telah meninggal. Tapi gurunya marah besar dan menghukumnya dengan kejam karena perbuatan itu dianggap melanggar batas. Carmilla tercengang mendengarnya. Ia mengingatkan bahwa menyentuh kematian adalah hal yang tabu. Ia kemudian mulai bercerita tentang kejadian 300 tahun lalu, tentang makhluk buatan yang disebut golem, senjata besar yang pernah digunakan oleh pasukan iblis dalam perang melawan umat manusia. Cerita itu berakhir dan Zenos memutuskan untuk beristirahat. Tapi belum sempat ia tidur, tanah mulai bergetar, Carmilla langsung terbang ke udara, dan dari atas ia menyaksikan pemandangan mengerikan. Kekacauan menyelimuti pemukiman kumuh saat sesosok golem raksasa mengamuk, meluluh lantahkan bangunan dan memaksa penduduk untuk lari menyelamatkan diri. Zenos tiba di lokasi ditemani oleh Carmilla untuk menilai langsung situasi yang mengejutkan ini. Carmilla menaruh kecurigaan besar atas kemunculan makhluk buatan zaman kuno tersebut di tengah pemukiman warga, sebuah pemandangan yang seharusnya mustahil di era sekarang. Tak lama kemudian, 3 pemimpin geng lokal datang menghampiri, dan Zenos merasa sedikit lega melihat mereka tidak terluka. Namun mereka melaporkan bahwa banyak anak buah mereka yang mengalami luka berat akibat serangan golem. Mereka bingung, belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Zenos pun menjelaskan bahwa itu adalah golem, makhluk artifisial dari teknologi sihir kuno yang seharusnya telah punah. Dikatakan bahwa golem itu berasal dari arah pemukiman kumuh sendiri, yang semakin memperkuat kecurigaan Zenos bahwa organisasi rahasia Guild Bawah Tanah mungkin berada di balik serangan ini. 我の部下の話によると、近隣街の奥認定度なら一度に運べるだろう。多くの力
Namun ia menyampingkan spekulasi untuk sementara dan meminta ketiga gadis itu mengumpulkan semua korban luka di satu tempat agar bisa ditangani secepatnya. Ia berjanji bahwa pelaku di balik kekacauan ini akan menerima hukuman yang setimpal. 果たして第2幕はどうかな。 Dari tempat tersembunyi, seseorang yang bernama sang konduktor mengamati kehancuran yang ditimbulkan oleh Gollum dengan ekspresi puas. Dialah dalang di balik serangan ini yang menerima permintaan Aston untuk membalaskan dendamnya pada Zenos. Sosok tersebut tertarik bukan karena imbalan, melainkan oleh niat gelap Aston yang sesuai dengan selera kekejamannya. Sementara itu, Zenos segera memusatkan konsentrasinya pada penyembuhan. Setelah semua korban luka terkumpul, ia melontarkan sihir penyembuhan jarak jauh tingkat tinggi dan dalam sekejap menyembuhkan semua orang. Ia lalu memeriksa luka ringan satu persatu, sambil bergumam kesal karena tak yakin akan mendapat kompensasi atas semua kerja kerasnya. Hingga keadaan semakin mendesak karena Lily belum terlihat keluar dari rumah. Sang konduktor yang masih mengamati dari kejauhan kagum dengan kekuatan penyembuhan Zenos. Namun ia tahu bahwa menyelamatkan korban hanyalah permulaan. Yang benar-benar menantang adalah menghentikan Gollum itu sendiri. さすがの我もあれは食べられそうにないぞ。的な解決にはならないけど、どうするのかな。 Usai memastikan semua korban selamat, Zenos menatap makhluk raksasa yang masih terus menghancurkan wilayah sekitarnya. Ia sempat bertanya-tanya apakah Gollum akan berhenti dengan sendirinya setelah puas menghancurkan segalanya. Tapi Carmilla dengan cepat membantah. Menurutnya, Gollum tidak akan berhenti sampai perintah yang tertanam dalam dirinya terpenuhi. Kemungkinan besar penghancuran total permukiman. Zenos hanya bisa mengusap wajahnya karena frustasi. Carmilla lalu mengungkapkan bahwa pembuatan Gollum seharusnya tak mungkin dilakukan lagi. Inti sihir dengan kemurnian tinggi yang diperlukan hanya ada di bekas wilayah Raja Iblis jauh di selatan. Dan stoknya hampir habis. Selain itu, teknik sihir gelap yang dibutuhkan sudah hilang sejak lama. Lalu siapapun yang berhasil membangkitkan kembali, teknologi itu pasti memiliki sumber daya dan akses yang luar biasa langka. Zenos menepis segala teori itu untuk sementara, menegaskan bahwa mereka harus memusnahkan Gollum terlebih dahulu sebelum mencari tahu pelakunya. Carmilla memperingatkan bahwa mengalahkan makhluk itu tak akan mudah. Ia memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Gollum adalah menghancurkan inti sihir di dalam tubuhnya. Jika tidak, makhluk itu akan terus meregenerasi diri. いるわけにはいかないよ。ここはリンガたちの町。何度でも再生する。まずは一度思いっきりぶつかってみてくれ。 Kemudian Zenos memimpin ketiga gadis dari geng demi human menuju pertempuran, memberikan mereka penguatan sihir untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka. もう一つは自由、防護、能。 Namun tak lama kemudian, Gollum memperbaiki dirinya sendiri dan bangkit kembali. Ia menyerang Lingga hingga terlempar jauh. Untungnya Zenos bergerak cepat, menyembuhkan Lingga begitu cepat hingga ia merasa seolah tidak pernah terluka. Namun Zenos merasakan kelelahan, sudah lama ia tidak terlibat dalam pertempuran seintens ini. Meski begitu, perlahan ia menyesuaikan diri, tetap berada cukup dekat dengan para petarung untuk memberikan dukungan sihir pertahanan dan penyembuhan sesuai kebutuhan. Ia segera menyadari bahwa regenerasi Gollum membutuhkan waktu, jadi ia memerintahkan gadis-gadis itu untuk menghancurkan kedua kakinya secara bersamaan agar Gollum tidak bisa bangkit kembali. 形が違うから完全に同時にはかけられないこと。 Mereka berhasil menjatuhkannya lagi. Tapi saat tubuh besar itu terhempas ke tanah, mereka menyadari bahwa ada seseorang anak kecil yang belum sempat dievakuasi. Kejadian tak terduga menghentikan segalanya, bukannya melukai gadis kecil yang terjebak. Gollum itu justru memayunginya, melindunginya dari reruntuhan. Zenos yang menyaksikan langsung terpaku, kebingungan. Ia mendekat dan mulai meneliti struktur makhluk raksasa itu. 魔石は左胸にある。お前は。 Tak lama kemudian, Carmilla tiba di lokasi. Ia pun langsung menyadari keanehan dari sikap Gollum yang seolah memiliki naluri manusia. Zenos pun menyampaikan temuan mengejutkannya, di mana inti sihir Gollum itu bukanlah batu biasa, melainkan seorang manusia, dan sosok itu adalah Aston. Dari tempat tersembunyi, sang konduktor si pembunuh bayaran menyaksikan semua dengan senyum licik. Ia tahu bahwa Zenos akhirnya memahami permainannya. Emosi gelap dan keegoisan pria berambut merah itu dijadikan bahan bakar untuk Gollum, dengan harapan ia mudah dikendalikan.
Sang konduktor ingin melihat apakah Zenos cukup kuat dan cukup kejam untuk mengalahkan seseorang yang dulunya adalah teman dan rekan seperjuangannya. アーストン、さっきの子供に死んだ妹の姿が重なったか。 Ia meminta ketiga gadis demi Human mundur dan Carmilla pun pergi karena matahari mulai menyingsing. Kini hanya ia dan makhluk besar itu, atau lebih tepatnya Aston yang tersisa di medan perang. Zenos merasa heran, bagaimana mungkin seseorang seperti Aston bisa menunjukkan empati terhadap anak kecil. Namun ia ingat masa lalu Aston yang pernah kehilangan adik perempuan karena tak mampu membiayai pengobatannya. Kemungkinan hal itu, pikir Zenos, bayangan sang adiklah yang membuat Aston bertindak demikian. Namun rasa sentimental itu tak cukup untuk mengubah kenyataan. Zenos membentuk pedang dari energi mananya dan menyerang. なんで俺に居場所がないってお前がすぐ。 Saat lapisan terakhir runtuh, tubuh Aston terlihat penuh luka, terikat sihir, setengah manusia, setengah batu. Zenos menatapnya dingin dan berkata bahwa semua ini harus berakhir. Ia lalu menebasnya tanpa ragu. アーストン、 Sang konduktor yang mengamati dari jauh terkejut. Ia tak menduga Zenos bisa begitu tegas, bahkan brutal. Tetapi saat ia hendak berbalik dan meninggalkan tempat itu, sesuatu membuatnya berhenti. かけらしか残っていない人間の。 Zenos ternyata tidak membunuh Aston sepenuhnya. Dengan sihir tingkat tinggi yang luar biasa presisi, Zenos menghancurkan bagian tubuh Aston yang telah menyatu dengan batu sihir, lalu secara bersamaan menyembuhkannya. Ia memisahkan manusia dari sihir gelap itu, pekerjaan luar biasa yang bahkan penyihir legendaris pun belum tentu mampu melakukannya. Sang konduktor yang menyaksikan dengan penuh keterpanaan, ia mulai meragukan seluruh pandangannya, karena tak menyangka orang seperti Zenos benar-benar bisa ada di dunia ini. Sementara itu, Zenos menyampaikan pada Aston bahwa dunia mungkin lebih baik tanpa dirinya. Tapi ia bukan pembunuh, ia seorang penyembuh. Dan penyembuh tidak membiarkan orang mati di depan matanya. Ia menyembuhkan Aston sepenuhnya, lalu menghancurkan inti batu sihir di dadanya hingga hancur berkeping-keping. それが一つ目の理由だ。分かったか、バカ野郎。 Aston akhirnya tersadar, dalam keadaan lemah, memandang Zenos dengan penuh rasa bersalah dan kekaguman. Ia mengakui kehebatan Zenos, bahkan menyebutnya terlalu kuat untuk disebut sebagai manusia biasa. Ia mulai menangis, memohon pengampunan, dan mengatakan bahwa ia akhirnya sadar. Zenos selalu melindungi orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Zenos menghela nafas panjang, ia mengatakan akan memaafkan, tapi hanya setelah satu hal, memukul wajah Aston yang menyebalkan itu. 俺がスッキリしないからだ。 現れたという通報を受けてやってきたが Ia bertanya di mana dirinya, dan Krishna dengan datar menjawab bahwa ia telah diberitahu segalanya, dan bahwa insiden besar itu tidak menyebabkan korban jiwa, semua berkat Zenos. Kini, kata Krishna, Aston berutang seumur hidup padanya. Tanpa basa-basi, Krishna menangkap Aston atas semua kejahatan yang telah ia lakukan, termasuk secara ironis, tindakan tak senonoh di tempat umum. Di mana ternyata Zenos mengambil semua pakaiannya sebagai kompensasi biaya penyembuhan, dan menyisakan hanya satu hal, sebuah koin emas, sama seperti pesangon yang dulu diberikan Aston padanya. できたやつだしいい加減返せ泥棒 Di jalan, ia bertemu kembali dengan para gadis demi Human yang segera mendukung tubuhnya yang begitu lemah. Meski ia bersikeras dirinya baik-baik saja, mereka tetap membantunya pulang. しばらくは身を隠そうか。ゼノス君、君のことは忘れ。 Begitu tiba di rumah, Lily pun menyambutnya dengan secangkir teh hangat, yakin bahwa Zenos akan selalu pulang dengan selamat. ただいま、みんな。